Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bima tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan wabah ini cepat berlalu. Mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa berjumpa anak-anakku sekalian peserta didik baru SMK Negeri 3 Kota Bima tahun 2020-2021. Salawat beserta salam, mari kita selalu dan senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi MPLS yaitu Tata Tertib SMK Negeri 3 Kota Bima tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Banyak mungkin siswa peserta didik yang belum tahu. Ya, nama Pak Guru adalah Imam Bukhari, SPD. Pak Guru lahir tanggal 27 April 1988 di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pak Guru tinggal di Jalan Bidara 4, BTN Tambana, di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota. Nomor HP-nya bisa disaksikan di slide. Ya, pendidikan Pak Guru sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Kota Bima, alumni English Department of Unisma Malang. Hobi Pak Guru adalah berenang. Nah, ini pencapaian prestasi yang pernah Pak Guru dapatkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, ketentuan umum bahwa tata krama dan tata tertib sekolah dibuat atau dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, masyarakat sekitar, wabil khusus di Kota Bima, yang meliputi nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, tertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Ketiga, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib SMK Negeri 3 Kota Bima secara konsekuen dan penuh kesadaran. Kita mulai dari tata tertib pembelajaran. Di SMK Negeri 3 Kota Bima, jam pembelajaran dimulai pukul 7:15 dan berakhir pada pukul 14.50 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya, siswa datang sebelum pukul 7.15. Bisa datang pukul 07.00 atau bisa lebih pagi datangnya. Pintu gerbang atau pintu gerbang sekolah akan ditutup pada pukul 07.30 waktu Indonesia bagian tengah. Artinya siswa diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan. Terlambat paling lambat 15 menit. Mungkin ada jarak rumahnya jauh, ada yang dari desa di kabupaten, bolak-balik, dari Tonggu, dari Ngali, dari Palivelo, dari Panda, atau siswa yang berasal dari daerah timur, seperti Lelamase, Oifo'o, Nitu, Toloweri, Kabanta, dan sebagainya, paling lambat diberikan durasi maksimal terlambat 15 menit. Selanjutnya, siswa yang datang terlambat wajib melapor diri, bisa ke guru BK atau ke guru piket atau bagian keamanan Satpam di bagian depan. Siswa wajib mengikuti upacara bendera. Ini
Mohon diperhatikan bagi anak-anakku sekalian, serta didik baru, bahwa setiap hari Senin, seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera dengan menggunakan atribut pakaian yang lengkap. Pakaian putih abu, memakai topi, memakai dasi, dilengkapi dengan atribut-atribut lainnya. Di SMK Negeri 3 Kota Bima, juga ada kegiatan pekanan atau seminggu satu kali yang wajib diikuti oleh peserta didik, yakni kegiatan imtak pagi yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7.00 sampai pukul 8.00. Jadi seluruh siswa yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul di musola. Untuk siswa yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, juga disediakan guru yang mengajarkan khusus imtak untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, bertempat di ruang sidang dan di ruang aula. Selanjutnya, ada satu lagi kegiatan pekanan di SMK Negeri 3 Kota Bima yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, yakni kegiatan namanya Sapa Berlian. Sapa Berlian ini adalah kegiatan gotong royong kebersihan di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan kelas, di lingkungan bengkel, di dalam kelas, maupun di lingkungan di sekitar kelas. Jadi itu merupakan tanggung jawab bagi setiap elemen yang berada di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 07.00 sampai 8.00. Jadi sebagai peserta didik baru, nanti kalau sudah kembali lagi ke sekolah, ketika pembelajaran daring sudah usai, sudah kita kembali tatap muka, siswa wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin, imtak di hari Jumat, dan Sapa Berlian di hari Sabtu. Selanjutnya, tata tertib berpakaian. Yang pertama, siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan sekolah. Selanjutnya, siswa wajib berpakaian rapi. Bagi siswa laki-laki, bajunya dimasukkan ke dalam celana, ya, dan bagi yang perempuan, bajunya tidak dimasukkan atau dikeluarkan, ya. Itu. Bagi siswa laki-laki menggunakan sepatu warna hitam polos, ya. Begitu pula yang perempuan. Laki-laki juga menggunakan ikat pinggang, ya, atau selepe, ya, berwarna hitam. Selanjutnya, siswa wajib berpakaian praktek sesuai dengan ketentuan selama melaksanakan pembelajaran praktikum di bengkel masing-masing. Siswa kayu, nanti praktek di bengkel kayu, wajib menggunakan baju prakteknya. Begitu pula siswa multimedia, ketika masuk bengkel, wajib menggunakan baju praktek. Selanjutnya, siswa wajib berpakaian olahraga hanya pada saat berolahraga atau pada saat jam pelajaran olahraga di pagi hari. Jadi siswa selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran olahraga pada jamnya, langsung mengganti bajunya menggunakan baju sesuai dengan ketentuan hari tersebut. Berikutnya, pakaian seragam sekolah dilarang dipakai di luar ketentuan sekolah. Jadi pakaian sekolah hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Siswa dilarang keras menggunakan pakaian sekolah untuk kegiatan-kegiatan di luar tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, seragam sekolah. Jadwal seragam sekolah Senin sampai Selasa menggunakan putih abu, ya. Jadi ini sudah umum, putih abu, lengkap dengan atributnya, topi dan dasinya. Hari Rabu dan Kamis menggunakan baju kejuruan. Baju kejuruan ini memiliki ciri khas masing-masing setiap jurusan, seperti siswa kayu menggunakan baju warna biru, siswa tekstil baju kuning, multimedia warna pink, tata busana warna hijau tua atau hijau dongker, tata boga menggunakan baju ungu, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan corak jurusan yang sudah disediakan di unit produksi dan jasa atau UPJ. Silakan bagi anak-anak yang ingin membeli baju kejuruan bisa masuk ke ruang UPJ atau bisa membeli di sana langsung. Untuk hari Jumat dan Sabtu, siswa memakai baju pramuka.
Ya, sekali lagi Pak Guru ingatkan, Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka. Selanjutnya, bagi siswa putri yang beragama Islam, wajib hukumnya memakai jilbab sesuai dengan warnanya, disesuaikan dengan seragam yang digunakan. Dan peserta didik selanjutnya wajib menggunakan pakaian olahraga ketika jam olahraga saja dan baju praktek ketika masuk bengkel. Untuk siswi putri yang beragama non-muslim, menggunakan rambutnya disisir rapi, kalau bisa dikepang ya, dikepang atau dirapikan. Selanjutnya, tata tertib administrasi. Yang pertama, setiap kelas membentuk pengurus kelas dan bertanggung jawab terhadap kelasnya. Dalam struktur pengurus kelas, ada ketua kelas, ya, ada wali kelasnya di sana. Nanti anak-anakku sekalian, sudah tahu belum wali kelasnya siapa? Nanti berkenalan dengan wali kelasnya di grup WA-nya ya. Jadi dalam kelas memiliki struktur organisasi, ketua kelas, minimal ada sekretaris, bendahara, dan pengurus kelas lainnya. Pengurus kelas bertanggung jawab atas kehadiran siswa melalui daftar hadir dan melaporkannya kepada wali kelasnya. Jadi dilaporkan apabila ada siswa yang tidak hadir tanpa alasan, sakit dan sebagainya kepada wali kelas, guru BK, atau ketua program keahlian atau kaprolinya. Ya, kalau belum tahu kaprolinya, silakan berkenalan, dicari tahu siapa kaproli Kria Kreatif Kayu dan Batik dan Rotan, siapa kaproli DKV, siapa kaproli Multimedia, silakan berkenalan dengan kaprolinya masing-masing. Selanjutnya, siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dinyatakan alpa ya pada saat jam pelajaran tersebut. Dan kehadiran minimal, siswa minimal dalam satu semester tatap muka itu minimal 75% dari 100% jumlah jam tatap muka pada tiap-tiap semester. Ya, anakku sekalian. Selanjutnya, mengenai siswa yang tidak masuk, ya minimal harus mengirimkan surat. Apabila dia izin sakit, dia harus ditandatangani oleh minimal wali murid atau orang tua. Dan surat sakit hanya berlaku sampai 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka wajib melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, ya, sesuai dengan jumlah hari yang diberikan oleh dokter tersebut. Misalnya karena sakit tifus harus beristirahat total di rumah selama 7 hari atau opname selama 7 hari, bisa dilampirkan surat keterangan dokter. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan rambut, kuku, tato, make up dan perhiasan. Ya. Peserta didik SMK Negeri 3 Kota Bima dilarang keras. Yang pertama, ya, memiliki kuku yang panjang. Jangan sama kita seperti harimau memiliki kuku panjang ya. Yang kedua, mengecat rambut, terutama bagi siswa yang laki-laki. Mengecat rambut warna kuning, ya, mencoba mengikuti bule-bule di luar sana. Jadi, biarkan saja rambutnya panjang sedikit demi sedikit, ya. Warnanya tidak usah dirubah. Yang kedua, mengecat kuku. Tidak boleh, dilarang. Memakai perhiasan, bagi yang putri terutama, memakai anting, memakai gelang emas. Nanti kalau hilang, terjadi apa-apa, sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling keras, dilarang memiliki tato, anak-anakku sekalian ya. Apabila ketahuan siswa memiliki tato ya, yang tampak, maka langsung akan diberikan surat keluar dari sekolah SMK Negeri 3 Kota Bima. Berikutnya, khusus untuk peserta didik putra, mengenai rambut, ya, rambut tidak boleh panjang, rambut harus pendek dan rapi, ya, paling panjang maksimal 3 cm. Jadi siswa tidak boleh memiliki rambut panjang di atas 3 cm. Yang kedua, tidak boleh berkuncir, ya, dikuncir rambutnya karena panjang akhirnya dikunci, tidak boleh. Yang ketiga, rambut juga tidak boleh jabrik, tahu jabrik ya, dibawa ke atas, diberdirikan seperti model Rambo, jadi nggak boleh ya. Yang berikutnya, tidak boleh memakai kalung, anting dan gelang, ya. Jadi itu untuk siswa putra.
Untuk putri tidak boleh memakai make up dan sejenisnya, kecuali ya bedak tipis-tipis sajalah untuk menghilangkan muka yang kusut ya. Nggak boleh berlebihan. Pakai lipstik nggak boleh, dilarang ya. Datang ke sekolah memakai lipstik, memakai eyeshadow, memakai celak mata dan perhiasan make up lainnya. Yang kedua, tidak boleh memakai perhiasan, emas-emasan. Tidak usah pakai cincin emas, anting emas, dan sebagainya macamnya, gelang emas. Karena apa? Karena kita datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk fashion show. Jadi kalau ada siswa yang kedapatan atau kehilangan perhiasan yang dia pakai ke sekolah, sekolah tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya, tidak memakai, ini terutama yang putri ya, nggak boleh pakai henna. Ya, seperti henna yang dipakai itu, kita kesini bukan fashion show. Nggak boleh pakai kutek kukunya dan sejenisnya ya. Itu berkaitan dengan siswa putri. Selanjutnya berkaitan dengan HP ya. Jadi berdasarkan surat edaran gubernur, siswa masih dilarang membawa HP ke sekolah dengan alasan apapun ya. Peserta didik dilarang membawa HP dan media telekomunikasi lainnya seperti smartwatch misalnya, jam AIMO, ya, alasannya jam padahal ada HP di sana. Kedua, dilarang membawa atau membunyikan mercon petasan di lingkungan sekolah. Ini wajib, ini nggak boleh ini. Dilarang keras. Dan yang ketiga, dilarang membawa senjata tajam seperti pisau, cutter, kapak, dan lain sebagainya, kecuali untuk kegiatan praktikum di bengkel. Ya. Jadi, senjata tajam dilarang dibawa ke sekolah. Selanjutnya, kendaraan atau alat transportasi. Pada dasarnya, sekolah kaitan dengan alat transportasi memberikan kebebasan. Boleh memakai ojek, alat transportasi umum lainnya, membawa motor dengan mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, ya pelan-pelan, sopan mengendarai sepeda motor. Dilarang menggunakan knalpot racing di lingkungan SMK Negeri 3 Kota Bima. Kalau ada yang menggunakan knalpot racing, maka tidak diizinkan masuk ke lingkungan sekolah dan dipulangkan. Yang kedua, sepeda motor diletakkan di tempat yang telah ditentukan dan dikunci rapi, ya, dikunci setir. Kuncinya jangan lupa dibawa, jangan sampai nanti kehilangan, lapor kehilangan. Ya. Yang ketiga, kelengkapan sepeda atau sepeda motor sesuai dengan ketentuan berlaku. Minimal menggunakan helm, ya, minimal menggunakan helm dan sabuk pengaman dan lain sebagainya. Kalau bisa memiliki SIM bagi pengendara yang menggunakan motor. Ya. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan barang seperti helm, motor, dan sebagainya, bukan menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kalian bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Misalnya helm, kalau takut hilang di tengah motor, bawa dalam kelas, simpan di belakang ya, simpan di bagian belakang helmnya. Kalau misalnya, jangan menyimpan sesuatu yang berharga di dalam jok motornya ya. Dan yang terakhir, menyimpan motor atau parkir di tempat yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, pelanggaran-pelanggaran. Siswa yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas akan dikenai sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya berbeda-beda, tergantung dengan jenis atau tingkat pelanggarannya. Sanksi berupa pemberian poin pelanggaran untuk setiap pelanggaran. Nanti berdasarkan pelanggarannya, maka ada poin-poin tersendiri. Jumlah bobot poin pelanggaran diatur dalam ketentuan tersendiri. Ini sanksinya, ini jumlah bobotnya ya. Akumulasi poin pelanggaran 1 sampai 10 itu berupa pelanggaran ringan, maka mendapatkan sanksi berupa peringatan lisan dari Bapak Ibu guru. Akumulasi pelanggaran dari poin 11 sampai 30 pelanggaran sedang. Jadi mendapatkan sanksi, orang tuanya dipanggil ke ruang BK dan diberikan peringatan tertulis. Akumulasi pelanggaran 31 sampai 50 bobotnya pelanggaran berat, mendapatkan sanksi, orang tua dipanggil dan dikembalikan kepada orang tua atau diberikan skorsing 3 sampai 6 hari atau selama 1 minggu. Jadi kalian diskorsing, kalian tidak usah belajar di sekolah tapi belajar di rumah. Akumulasi poin 51 sampai 80, pelanggaran berat kedua, mendapatkan sanksi, orang tua dipanggil, diberikan skorsing selama paling lambat itu 2 minggu. Dan akumulasi poin pelanggaran yang paling besar yakni 81 sampai 100, maka akan diberikan sanksi yang paling berat, yakni orang tua dipanggil dan kalian dikeluarkan dari SMK Negeri 3 Kota Bima, dikembalikan kepada orang tua kalian di rumah. Berapa poinnya Pak? Nah, ini bobot pelanggarannya. Bisa dilihat, tidak membawa buku, mengganggu ketenangan kegiatan belajar mengajar, membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret-coret dinding, membawa buku. Nah, silakan kalian baca sendiri. Ya, ini bobot
kaitan dengan tata krama atau etika ya. Ada sekitar 36 item. Mencuri itu bobotnya 50. Melakukan kegiatan pemalakan di sekolah itu poinnya besar 50. Hati-hati ya. Bertindak tidak sopan kepada guru itu bobotnya 20 ya. Membawa senjata tajam tanpa izin itu bobotnya bisa sampai 30. Contoh lagi HP, membawa atau menonton film porno dalam HP atau VCD di laptopnya itu bobot poinnya sangat keras 50 ya. Terlibat tindakan kriminal di sekolah atau misalnya di luar sekolah, pencurian, kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, itu tindakan kriminal yang sangat berbahaya, itu poin bobotnya 75 sampai 100 itu ya. Dan poin yang paling keras adalah menggunakan atau membawa sekaligus mengedarkan narkoba atau hamil di luar nikah dan sebagainya macamnya, itu bobot poinnya 100. Jadi kalian bisa baca langsung di sini. Yang berkaitan dengan kerajinan, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak melaksanakan tugas, ya, tidak memiliki kartu pelajar, tidak membawa buku saku, sering terlambat datang sekolah. Kaitan dengan kerapian, baju seragam tidak dimasukkan, siswa pakai jilbab tidak sesuai ketentuan, ya. Siswa putri memakai rok celana atau pendek misalnya atau disempitkan. Jadi baju yang sudah disediakan oleh sekolah tidak boleh dipotong anak-anakku sekalian, terutama yang putri ya. Jangan sampai karena mungkin kebesaran sedikit langsung dikecilkan sehingga menjadi pakaian yang ketat. Jadi nggak boleh memakai pakaian yang ketat di lingkungan sekolah. Harusnya baju yang agak besar bagus agar itu menutupi lekuk tubuh sehingga tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Ketika kalian naik kelas 2, kelas 3, jadi nggak usah beli baju baru lagi karena bajunya sudah pas. Ya. Jadi itu saja mungkin kaitan dengan tata tertib di SMK Negeri 3 Kota Bima. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kalian bisa belajar tatap muka di SMK Negeri 3 Kota Bima, dan Pak Guru berharap ketika kalian nanti masuk di SMK Negeri 3 Kota Bima, maka kalian semua sudah tahu tata tertib dan mengikuti tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 3 Kota Bima. Itu saja mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan bisa di grup WA kelasnya, bisa tanya wali kelas, bisa tanya kaproli, atau bisa tanya juga Pak Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik di SMK Negeri 3 Kota Bima. Itu saja mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.